Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang Microsoft Excel. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan yang baru bergabung dan membuka video ini, dan juga bagi para subscriber dan juga teman-teman yang sudah membuka video-video saya sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya share buat teman-teman bisa bermanfaat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, tidak lupa saya juga mendoakan teman-teman semuanya semoga senantiasa sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, saya akan menyebutkan daftar materi yang akan kita sama-sama pelajari ya, yaitu yang pertama kita akan belajar bagaimana cara memasukkan nomor ya secara otomatis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memformat tanggal dan memasukkan tanggal secara otomatis ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat data validation seperti yang sebelumnya pernah saya uraikan juga di video tutorial sebelumnya. Tapi untuk mengulang kembali dan memperkuat kemampuan ataupun pemahaman kita tentang data validation, maka tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita juga akan mengulang kembali pembelajaran data validation. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang multiple if atau nested if ya. Di sini adalah fungsi if yang dia mampu untuk menampilkan ataupun mengkondisikan beberapa kondisi ya. Yang seperti biasanya diketahui bahwasanya if itu hanya digunakan untuk satu logika saja ya. Artinya ada logical test, kemudian nilai jika benar dan nilai jika salah. Dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan multiple if ya. If-nya banyak. Kemudian yang kelima, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menjumlahkan dan juga otomatis penjumlahan fungsi di dalam Excel. Kemudian yang keenam, kita juga akan belajar bagaimana cara menyembunyikan atau menampilkan shape seperti ini ya, seperti untuk menampilkan ataupun menyembunyikan shape. Baiklah rekan-rekanku sekalian, saya mengingatkan kembali untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang suka dengan video ini dan menganggap video ini bermanfaat, silahkan like dan juga share sebanyak-banyaknya. Rekan-rekan semua boleh untuk mendownload kemudian membagikannya kepada siapapun ya. Barangkali suatu saat video saya ini bisa memberikan manfaat ya. Dan jangan lupa untuk klik notification-nya. Baik, untuk pelajaran yang pertama kita akan membuat penomoran otomatis ya. Sebetulnya untuk penomoran otomatis kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita memasukkan angka sebelumnya 1 ya, kemudian 2. Setelah itu kita blok dua-duanya. Kemudian kita tarik ke bawah pada kotak yang warna kotak kecil di pojok kanan bawah ya, kita tarik, kemudian akan keluar angka. Itu yang sering dilakukan oleh kebanyakan teman-teman ya. Namun dalam hal ini saya juga akan menunjukkan bagaimana caranya kita memasukkan angka secara otomatis. Jikalau angkanya hanya sedikit, mungkin mudah ya, kita dengan drag ditarik ke bawah kemudian dilepas, itu akan mudah. Tapi bagaimana jikalau angkanya itu ribuan ya, atau puluhan ribu? Nah, kita kan kalau drag sampai bawah juga mungkin memerlukan effort yang cukup besar ya. Tapi ada satu fungsi di Excel, kita akan memasukkan angka ya dengan otomatis. Yaitu di home ya. Nah, kita ketikkan angka 1, kemudian pada grup editing di sini kita pilih yang fill ya. Kemudian
kita pilih yang series. Nah, kemudian jendela series muncul. Nah, di sini kita pilih yang kolom, karena yang akan kita masukkan angka itu pada kolom ya, bukan baris. Kalau kolom itu arahnya ke bawah, kalau baris itu arahnya ke kanan, dari kiri ke kanan ya. Ini kita pilih kolom. Kemudian step value-nya 1, stop value-nya dari angka sampai angka 7 ya. Dalam hal ini saya kasih angka 7 aja. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka secara otomatis di sini akan muncul angka. Jikalau angkanya misalnya banyak, nah dia akan secara otomatis. Jadi kita tanpa mendrag pun itu akan muncul secara otomatis. Lalu ada satu kondisi, ingin memasukkan angka yang dimulai dengan angka 0 depannya misalnya kan. Misalnya kita ingin memasukkan angka 01 misalnya. Nah, Excel secara otomatis akan mengenali jika angka 0, maka dia akan mengosongkannya. Misalnya kita di sini tulis juga 02. Nah, otomatis dia akan menganggap ini adalah angka 1. Bagaimana mensiasatinya? Ya, kita mulai dengan kasih tanda petik 1 ya. Ini saya delete dulu. Tanda petik 1, kemudian kita tuliskan 01. Kemudian di bawahnya kita bikin juga tanda petik 02. Nah, ini dia akan mengurutkan angka sesuai dengan yang kita bikin. Oh maaf, tadi di sini ada merge cell. Nah, di sini kita tidak bisa ya. Jika ada kolom-kolom ataupun sel yang di merge, maka untuk penomoran tidak bisa dilakukan secara drag ataupun secara otomatis. Ini saya kembalikan dulu normal ya. Nah, baru sekarang kita akan tarik ke bawah. Tuh, seperti itu. Tapi ini dia tidak akan dikenali sebagai nomor, akan tetapi sebagai teks aja. Nah, kalau ini dia dikenali sebagai nomor ya. Kemudian yang kedua, untuk format tanggal. Nah, pada defaultnya ketika kita membuat sebuah kolom, ini tanggal belum terisi ya. Artinya masih format-format yang bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya akan memasukkan tanggal sekarang 27/8/23 misalnya kan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Sementara kita menginginkan tanggalnya itu lengkap, misalnya 27 Agustus 2023 misalnya kan. Nah, mungkin rekan-rekan banyak yang sudah paham tentang ini, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali bagi yang belum tahu ya. Barangkali aja di antara penonton juga ada yang belum pernah menggunakan format date ini. Nah, kita blok, caranya di blok semua. Kemudian setelah itu klik kanan ya, format cell ya, format cell. Kemudian di sini dalam jendela format cell ada beberapa tab, yaitu number, alignment, font, border, fill, and protection. Nah, kita dalam hal ini karena ingin memasukkan tanggal, kita pilih yang tab number. Di sini ada beberapa pilihan ya, seperti bisa disaksikan. Nah, kita pilih yang date. Ketika kita pilih date, di sini ada beberapa contoh. Kita mau memasukkan yang mana? Nah, yang kita inginkan misalnya tanggal ini nih, yang long date ya. Nah, kita klik, maka nanti tanggalnya akan seperti yang dicontohkan di list sampel date. Misalnya kembali lagi, misalnya tanggal 10 bulan 5 2023. Nah, akan seperti itu. Kemudian kita latihan selanjutnya, kita akan memasukkan tanggal secara otomatis. Nah, maksudnya dalam hal ini kita tahu bahwasanya hari ini adalah tanggal 27 Agustus 2023. Kalau mau memasukkan tanggal, tentunya kita akan mengetikkan 27 Agustus 2023. Nah, tapi ada satu shortcut ya, yang kita bisa memasukkan tanggal secara otomatis, yaitu dengan menekan Ctrl titik koma ya, Ctrl titik koma kemudian enter. Nah, itu. Jadi sekali lagi, untuk tanggal hari ini ya, tanggal hari ini Ctrl titik koma, maka dia akan muncul tanpa harus mengetikkan 27-8-2023. Nah, baik, kita lanjutkan untuk list yang ketiga, yaitu dari pembelajaran kita, yaitu create data validation ya. Di sini kita akan membuat data validation
untuk nama buah supaya bisa dipilih ya nantinya. Kita akan menggunakan metode yang ketiga ya, yaitu dengan menggunakan fungsi offset. Caranya kita klik di headernya, kemudian kita klik menu formula, setelah itu kita klik name manager ya. Nah, kita bikin di sini new. Nah, untuk manajernya, untuk name-nya itu kita tuliskan nama buah aja. Nah, untuk reverse to-nya seperti yang pernah kita pelajari, kita tuliskan offset ya, kita ketikkan offset kurung buka, kemudian kita klik headernya, klik header ya. Nah, kemudian kita ketikkan titik koma atau koma ya. Sekali lagi, sesuaikan dengan sistem yang ada di komputer masing-masing, bisa berupa titik koma ataupun koma. Nah, setelah itu kita ketikkan 1 ya, kemudian titik koma 2 kali, kemudian kita ketikkan count A, kemudian kurung buka, dan kita blok dari list yang akan dimasukkan ke dalam data validation ya. Setelah itu kurung tutup, kurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kita tidak mau memasukkan si header ini atau judul ini ke dalam data list validation. Kemudian kita ketik lagi 1, kurung tutup, kemudian OK. Nah, untuk memastikan data validationnya sudah benar, nah untuk data name nama buah ya, kita klik di sini. Nah, maka di sini akan muncul ya, tanpa mengikut sertakan nama buah headernya. Jadi kita close. Kemudian di sini bisa kita blok sini. Kemudian kita klik menu data. Setelah itu data validation ya. Nah, di data validation kita pilih list. Setelah itu kita ketikkan source name-nya, yaitu nama buah. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah menemukan nama buah, sudah terrecord semua di sini ya. Oke. Kemudian kita akan belajar juga tentang multiple if. Di sini kita sudah memiliki tabel. Jikalau nama buahnya anggur, maka harga per kilonya itu adalah 60.000. Jikalau apel 40.000, mangga 25.000, semangka 10.000, jeruk 25.000, nangka 35.000, dan durian 120.000. Nah, kita akan masukkan di sini di kolom harga. Jadi ketika kita klik misalnya di nama buah anggur misalnya kan, nah nanti otomatis di sini akan masuk angka 60.000. Jikalau kita masukkan nama buahnya adalah nama buah apel, maka di sini di kolom harga akan berubah menjadi 40.000 gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita saksikan bersama-sama ya rekan-rekan. Yang pertama, kita sorot di sini di kolom yang akan dijadikan untuk memasukkan rumus multiple if ya. Kita tuliskan ya, sama dengan kita ketikkan if. Standarnya ketika kita mengetikkan fungsi if, maka di sini ada 3 kondisi. Pertama, logical test, kemudian value jika benar, dan value ataupun nilai jika salah. Di sini kita akan tuliskan ya, jika D4, nah D4 ini kolom D4 ya, sel D4 sama dengan, nah anggur ya, kita klik di sini sama dengan anggur, maka nah titik koma ya, maka jika nilainya benar, maka di kolom harga ini masukkan 60.000. Nah, kemudian kita bikin titik koma lagi ya, atau koma. Nah, di sini di dalam sistem menentukan value if false. Nah, tapi kita jangan dulu memasukkan angka jika salahnya. Nah,
kita ketikkan lagi if, karena kita sekarang belajar multi if ya. Nah, jika, nah kembali lagi ke D4 sama dengan, nah tadi kan kita udah memilih anggur, sekarang kita pilih apa, sama dengan apel. Nah, maka nilai yang benar, value itunya adalah, maka di sini kita klik yang 40.000. Nah, kemudian ulangi hal yang sama, titik koma lagi. Jangan dulu memasukkan angka yang salahnya ya, tapi kita ketikkan if lagi, if kurung buka. Nah, kembali ke D4 lagi, klik D4 nya sama dengan mangga misalnya kan. Nah, value if true nya kita ketik titik koma. Nah, value if true nya berarti mangga adalah 25.000. Nah, titik koma, if lagi kurung buka, D4 sama dengan semangka. Nah, klik yang semangkanya ya, titik koma, maka nilai jika benar semangka maka harganya adalah 10.000. Titik koma lagi, if lagi buka kurung buka, D4 sama dengan jeruk, maka nilai yang benarnya titik koma. Nah, lihat ya, lihat perubahan di sininya ya. Ketika titik koma, nah dia langsung berubah bold di value true-nya. Nah, di sini jika jeruk maka yang harganya itu 25.000. Titik koma lagi. Nah, di sini yang false kita abaikan dulu ya. Kita ketik if lagi, if kurung buka, D4 sama dengan nangka. Nah, nangka itu N9. Maka nilai yang benar, coba perhatikan di sini ketika kita ketik titik koma, nah dia berubah ya ke value if true, maka harganya 35.000. Titik koma lagi, kita ketikkan if lagi, if kurung buka, D4 sama dengan durian. Nah, titik koma, maka nilai jika benarnya adalah 120.000. Nah, semua kondisi sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai. Jika salah maka kita akan membuat kolom di kolom harga ini kosong ya, yaitu dengan memasukkan tanda petik 2 kali, tanda petik 2 kali. Nah, ingat satu hal yang perhatikan, ketika di bagian akhir kita akan memasukkan kurung tutup ya. Nah, perhatikan nanti di sini di atas, nanti kurung tutupnya itu akan mengikuti ya berapa banyak kurung tutup yang harus kita masukkan. Nah, ketika nanti sudah sampai akhir dia akan jadi bold di sini ya. Coba kita masukkan satu kurung tutup. Nah, kemudian yang kedua kurung tutup 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian enter ya. Tadi ada yang salah ya rekan-rekan, ininya kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba perhatikan ketika ini saya kurangi 1 ya. Nah, ini dia belum di bagian ujung ini tidak bold ya, tapi ketika tambahin 1, nah dia udah berubah jadi bold, artinya sudah sampai ke ujung. Ini baru yang benar ya. Jadi ketika menentukan kurung tutupnya itu perhatikan ini sampai menjadi bold ya. Nah, kemudian tekan enter. Nah, baik, sekarang kita coba kita ubah ini menjadi durian misalnya kan. Apakah berubah menjadi 120.000? Nah, 120.000. Kemudian taruhlah menjadi semangka misalnya kan. Apakah benar 10.000? Nah, 10.000. Jadi multiple if ini akan sangat membantu kita untuk menentukan berbagai macam kondisi, artinya beberapa kondisi lebih dari 1 ya, lebih dari 2 ya. Terus kenapa di sini tadi saya memasukkan D4 di sini ya, sama dengan N4 itu langsung ketik anggur. Kenapa tidak memasukkan nama saja di sini misalnya kan? Nah, kalau seandainya Anda akan memasukkan nama bisa juga. Misalnya di sini saya ketikkan anggur misalnya kan. Nih. D4 N4 itu adalah anggur. Nah, anggur. Maka hasilnya juga akan sama ya. Nah, saya enter ya. Nah, coba kita perhatikan anggur, apakah benar 60.000? Sorry.
Betul tuh. Tapi kenapa tadi saya lebih condong untuk menggunakan N4? Karena jikalau seandainya nanti rekan-rekan mau mengubah nama-nama buah di sini, misalnya kan diurutkannya, dibedakan kembali, disesuaikan, nah maka dia akan mengikuti nantinya gitu. Makanya di sini saya tidak mengetikkan anggur, akan tetapi menggantinya dengan referensi, yaitu pada kolom pada sel N4 gitu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, baik. Kemudian untuk jumlah di sini karena sifatnya variatif ya, artinya tidak bisa dipatok, beda dengan harga yang tadi, maka di sini kita akan memasukkan secara manual. Misalnya penjualan tanggal 27 Agustus misalnya 25 kilo misalnya kan. Nah, kita isi dulu datanya ya rekan-rekan ya. Misalnya jangan 27 Agustus, misalnya 20 Agustus ya. Ini 22. Nah, ketika memasukkan tanggal, kita tidak harus masukkan angka tahun 2023 nya ya, cukup tanggal dengan bulannya aja, karena sistem akan mengetahui dia itu sekarang ada di posisi tanggal berapa gitu. Di tahun berapa. Nah, untuk memasukkan angka di sini, data itu bisa jadi mulai dengan bulan atau juga dengan tanggal ya, bergantung sistem komputer masing-masing. Nah, di komputer saya ini mesti dimulai dengan tanggal dulu. Jikalau bulan dulu, dia tidak akan mengenali. Misalnya ini contoh 8/24 misalnya kan. Nah, dia tidak akan mengenali. Jadi 1 Agustus 2024. Padahal saya memasukkan tanggal 24 Agustus. Nah, gitu. Baik, kita isi datanya dulu ya rekan-rekan, biar nanti kita bisa memahami tutorial ini dengan sebaik-baiknya ya. Di sini kita akan random aja. Nah, ini kenapa belum berubah? Karena kita belum mengkopikan rumus yang ada di sini. Tidak apa-apa, nanti kita lakukan secara serentak ya. Sekarang kita tulis dulu untuk nama-nama buahnya ya. Ini kita tinggal tarik ya, drag dari ini di pojok kanan bawah, kemudian lepaskan. Jikalau kita perhatikan ini, ketika diklik ke bawah ya, itu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ternyata kita bisa melihat bahwasanya ada sesuatu yang harus kita revisi ya. Jadi, kalau kita lihat rumus yang di bagian atas di sini, ketika kita mengcopy rumus yang dari atas ke bawah di drag ya, dia akan mengcopy semua rumus yang tertulis di atasnya. Nah, dalam hal ini kenapa tidak muncul harga? Karena pada rumus yang tertulis di sini ada keterangan N12, N11 ya, N13, N14, sementara di tabel nama buah dan harga N14, N13, N12 itu tidak ada, artinya datanya itu kosong ya. Nah, untuk memperbaikinya, nah kita kembali lagi ke rumus bagian atas. Nah, di sini kita menentukan fungsi absolut, yaitu kita menjadikan angka-angka yang di N4 sini sampai dengan N10 merupakan adalah fungsi yang tetap ya. Juga harga di O4 sampai dengan O10 adalah angka yang tetap ya. Baik, kita perhatikan ya. Yang pertama, kita jadikan N4 ini sebagai fungsi absolut. Artinya ketika rumus ini dikopi ke bawah, N4 itu tidak berubah, tetap anggur ya. N5 tetap apel gitu kan ya. Oke, kita lakukan sekarang ya. Pertama, untuk menjadikan fungsi absolut, letakkan kursor di N4, kemudian di keyboard tekan tombol F4 ya. Ini berubah menjadi ada tanda dolarnya ya. Kemudian untuk O4 nya juga kita pastikan O4 ini menjadi absolut ya, itu kita klik lagi atau kita
pencet lagi tombol F4 ya. Nah, kemudian N5 sama ya, O5 juga sama, N6, O6, N7, O7, kemudian N8, O8, N9, O9, N10, O10. Oke, coba kita saksikan ya. Kita tekan enter. Nah, di sini udah berubah ya. Nah, sekarang kita coba drag ke bawah. Nah, sudah berubah ya. Jadi tadi yang salahnya itu kita tidak menjadikan anggur ini adalah sebagai sel yang absolut ya. Oke. Untuk jumlah kita bikin apa? Sembarang aja ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pelajaran selanjutnya, itu untuk fungsi sum atau menjumlahkan ya. Tapi sebelum ke sini kita akan melakukan perhitungan dulu di total penjualan. Nah, kita klik sel G4. Kemudian di sini kita ketikkan rumus ya. Kita mulai dengan tanda sama dengan. Kemudian kita jadikan E4 dikali F4 ya. Maka ini adalah total penjualan. Nah, kemudian untuk yang ini kita tinggal drag aja karena rumusnya sudah benar. Nah, gini ya. Kemudian untuk totalnya, total dari keseluruhan penjualan tahun 2023, nah kita akan memasukkan fungsi sum. Kita tulis sama dengan sum, kemudian kurung buka, kita blok dari G4 sampai dengan G10, kemudian kurung tutup, maka hasil didapatkan ya. Nah, ada metode yang kedua, yaitu dengan auto sum ya. Auto sum juga sama, fungsinya untuk menghitung jumlah ya. Ini kita delete dulu. Nah, kemudian kita klik di sini di G11 ya, sel G11, kemudian kita pilih auto sum. Nah, dia akan secara otomatis memilihkan untuk kita rank ataupun sel yang akan kita jumlahkan. Kemudian tekan enter. Kemudian untuk angka ini kita akan menambahkan format ya. Format supaya kelihatan misalnya rupiahnya ya, karena kita di Indonesia kita menggunakan kode rupiah ya. Nah, ini semua kita blok, kemudian tekan Ctrl 1 ya, atau juga kita bisa menggunakan klik kanan kemudian format cell ya. Ketika format cell kita pilih currency ya, currency di sini, kemudian rupiah. Nah, tampilannya akan berbentuk seperti ini. Nah, tapi dalam hal ini kita ingin menambahkan titik setelah rupiah ya, setelah Rp ya, maka kita ambil yang custom ya. Nah, di sini kita pilih yang bagian ini, kemudian kita tuliskan titik setelah tanda Rp, kemudian kita kasih spasi ya. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini di sampel ya. Kita klik OK. Nah, demikian. Untuk yang ini kita bisa melakukan hal yang sama dengan di blok semua, kemudian di format cell, atau kita juga bisa mengklik salah satu dari sel yang sudah kita format, kemudian kita double klik format painter ya. Double klik. Nah, dia akan berubah tanda koas ya. Kemudian kita klik di sini, kita lanjutkan sampai ke bawah ya. Nah, ini adalah kita mengcopy format dari file yang tadi, kemudian tekan escape ya untuk keluar dari ini. Oke, kita save pekerjaan kita ya. Baik rekan-rekanku sekalian, untuk pelajaran selanjutnya
kita akan belajar bagaimana cara menyembunyikan ataupun menampilkan shape. Nah, shape ini adalah ini nih, kotak yang warna biru. Seperti halnya contoh, ketika saya klik ini dia tersembunyi ya. Kemudian ketika kita ingin menampilkannya kembali, kita klik lagi satu kali. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk hal ini kita akan sedikit menggunakan kode di dalam Visual Basic for Application. Di sini saya sudah membuatkan sheet ya untuk view shape ya. Untuk view shape. Nah, cara yang pertama ya, kita klik terlebih dahulu atau pilih shape yang akan nanti kita sembunyikan ataupun kita tampilkan. Kemudian kita ke menu format. Nah, di sini kita pilih yang selection pane. Nah, selection pane jendelanya muncul. Nah, kemudian untuk shape ini dia sementara ini namanya adalah round same side corner rectangle 2. Nah, ini kita ganti ya. Ini namanya kita ganti menjadi list latihan misalnya kan. List latihan. Oke. Enter. Nah, view lesson di sini ada tulisan view lesson, dia adalah rectangle round rectangle what 1. Nah, ini kita bisa ubah namanya ataupun tidak, itu tergantung rekan-rekan ya, boleh mengubahnya ataupun tidak. Nah, disinilah kita akan memasukkan kode ya. Untuk memasukkan kode Visual Basic, kita bisa lari ke menu developer, kemudian Visual Basic ya. Nah, atau juga kita bisa klik kanan di sini, kemudian view code ya, assign makro, kemudian nah di sini kita bikin yang baru ya. Dalam hal ini sheet yang akan kita tampilkan shape-nya ada di sheet 2 ya, karena sheet tadi kan yang contoh kita latihan. Nah, kita untuk latihan view shape ada di sheet 2, maka di sini di dalam PBA jendela PBA kita ketikkan sheet 2 ya, kemudian dot atau titik shape. Nah, kita pilih shape ya, kemudian kita tadi menuliskan nama shape-nya itu adalah list latihan ya, list latihan, tanda petik 2, kemudian kurung tutup, kemudian titik. Nah, visible ya, kita pilih visible itu untuk menampilkan supaya kelihatan ya, supaya kelihatan. Nah, di sini sama dengan, nah di sini ada beberapa pilihan, ada check true, false, 3 state mix, 3 state toggle, MS true. Nah, kita pilih yang 3 state toggle ya. Oke, kita save, kemudian kita coba kode yang sudah kita bikin ya. Kita kembali ke jendela Excel. Nah, di sini kita klik. Nah, maka list latihan akan tertutup. Kemudian ketika diklik sekali lagi, list latihan akan terbuka ya. Itu cara kita menampilkan list. Barangkali nanti bisa jadi kita akan menampilkan informasi tambahan di dalam data yang kita buat. Nah, caranya yaitu dengan menambahkan shape seperti ini gitu kan. Nah, baik rekan-rekanku sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya mengingatkan untuk share ataupun membagikan video ini kepada rekan-rekan dari teman-teman ya. Semoga dengan demikian kita bisa mengambil manfaat bersama-sama. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada rekan-rekan juga, jikalau seandainya ada permintaan untuk membuatkan sesuatu yang berkaitan dengan Microsoft Excel atau Microsoft Excel Visual Basic for Application, silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan sama-sama membuatnya. Misalnya ada seseorang yang ingin menampilkan status misalnya dari dokumentasi misalnya kan, nah itu silahkan dituliskan aja. Nanti kita akan nanti saya insya Allah akan bikinkan video tutorialnya sesuai dengan request dari rekan-rekan. Demikian disampaikan. Sebelum ditutup, saya ingatkan kembali, yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya atau loncengnya sehingga rekan-rekan semua tidak ketinggalan video-video yang saya upload selanjutnya.
Demikian, sampai bertemu kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.